Alkisah, di tanah yang subur dan makmur bernama Jawa, berdirilah sebuah kerajaan megah, Majapahit namanya. Kekuasaan kerajaan ini dahulu menjangkau pulau-pulau yang jauh dari Sumatera hingga Papua, bahkan sampai semenanjung Melayu. Majapahit adalah cahaya dari timur, mercusuar dunia Nusantara. Namun sebagaimana roda zaman terus berputar, masa keemasan pun perlahan tenggelam. Di tengah gejolak itu, seorang raja bernama Prabu Brawijaya Faf naik takhta, memikul takdir sebagai raja terakhir dari kerajaan yang perlahan dilupakan oleh sejarah. Ia bukan hanya pemimpin sebuah negeri, tetapi juga penjaga warisan leluhur yang di ujung senja. Prabu Brawijaya Faf bukanlah raja biasa. Ia adalah perwujudan dari dua dunia. Ibunya berasal dari tanah Champa atau negeri Tiongkok Selatan, sehingga dalam dirinya mengalir darah timur dan barat. Dari permaisurinya yang bernama Dara Petak, lahirlah Raden Fatah, anak kandungnya sendiri, namun kelak menjadi lawan takdir sejarah. Raden Fatah tumbuh dalam pelukan Islam, sedangkan Prabu tetap berada dalam jalan leluhur, Siwa Buddha, yang telah diwarisi raja-raja terdahulu. Inilah ironi zaman, ayah dan anak berdiri di dua jalan berbeda, bukan karena benci, tetapi karena panggilan keyakinan yang tak sama. Pada suatu malam yang pekat, ketika cahaya bulan tertutup mendung, sang Prabu tertidur di dalam keheningan pendopo. Dalam tidurnya ia melihat api berkobar di batas barat kerajaannya. Istana yang dahulu gemerlap berubah jadi puing. Ia melihat seekor burung Garuda terbang jauh membawa obor kerajaan. Ketika terbangun, tubuhnya gemetar, peluh membasahi jubahnya. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pertanda, wahyu keraton akan berpindah. Majapahit tak akan bertahan selamanya. Saat itulah Prabu mulai menata pikirannya. Bukan untuk perang, tetapi untuk berpisah. Sabdo Palon, Patih Sakti Mandraguna, adalah sebuah spiriting thin youth. Ia running, tubuhnya menyatu dengan alam. Sabdo Palon bisa mendengar suara angin, membaca gelombang air, dan berbicara pada pepohonan. Melihat gundah di wajah Prabu, ia berkata, "Gusti Prabu, perjalanan dunia telah cukup. Jangan bertahan melawan takdir. Biarkan wahyu berpindah, dan kita berpindah menuju kedamaian abadi." Dalam suara lembutnya terkandung kekuatan. Sang raja pun tersenyum pahit. Ia tahu perpisahan akan segera tiba. Majapahit adalah istana dengan pilar emas dan pagar berlian. Namun bukan kekayaan yang membuat Prabu mencintainya, melainkan semangat rakyatnya, tawa anak-anak di sawah, dan lagu-lagu tua yang bergema di ladang. Maka ketika ia memutuskan untuk meninggalkan istana, bukan harta yang ia bawa, melainkan doa dan tekad. Kepada para abdi, ia hanya berkata, "Jangan tangisi kepergianku. Aku tidak wafat. Aku hanya pergi mendaki langit." Maka dalam diam yang dalam, Prabu Brawijaya Faf meninggalkan singgasananya, disertai Patih Sabdo Palon dan sekelompok kecil abdi setia. Perjalanan menuju Gunung Lawu bukan sekadar perjalanan kaki. Ia adalah perjalanan batin. Menyusuri lembah-lembah sepi, menapaki jalan yang ditutupi kabut pagi, sang Prabu dan rombongannya berjalan tanpa suara. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dua pemuda dari dusun terdekat, Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Kedua pemuda itu bersumpah setia untuk mengantar sang raja ke puncak Lawu. Mereka bukan hanya penunjuk jalan, tetapi saksi dari langkah terakhir seorang raja yang memilih untuk moksa, bukan mati. Sesampainya di puncak Gunung Lawu, yang dikenal sebagai Hargodalem, sang raja duduk bersila di atas batu datar. Awan putih menggulung perlahan, angin membawa harum kemenyan dari kejauhan. Di tempat itulah sang raja memulai tapa brata, menyatu dengan semesta. Tiap hari ia menutup mata, menyerap embun pagi, membiaris bevalai small fortune terangin. Subsure tetap bevalsenas disi. Sedangkan Dipa dan Wangsa mulai memahami bahwa ini bukan sekadar pertapaan, tapi pintu menuju dunia yang lain. Namun kedamaian tidak bertahan lama. Dari arah barat muncul sosok Raden Gugur, putra sang Prabu dari permaisuri lainnya. Ia datang bukan untuk membawa kabar gembira, tapi dalam pelarian, dikejar pasukan dari Adipati Cepu yang hendak membunuhnya. Gunung Lawu yang tadinya tempat sunyi berubah menjadi medan tempur, dan di sana darah ditumpahkan di atas tanah suci. Raden Gugur gugur. Para pengikut Adipati binasa. Hanya suara gemuruh petir yang tertinggal di langit, mengabarkan pertempuran yang tak tercatat dalam prasasti. Setelah debu pertempuran mereda, Prabu memanggil dua pemuda setia itu. "Dipa, Wangsa," katanya lirih. "Kalian bukan sekadar abdi, kalian adalah penjaga masa depan." Maka Dipa Menggala diangkat menjadi penjaga gaib 4 penjuru tanah Jawa, diberi gelar Sunan Lawu.
Sedangkan Wangsa Menggala diberi tugas menjaga jiwa-jiwa tersesat di Lawu, dan kelak dipercaya berubah menjadi burung jalak Lawu, yang hingga kini dipercaya akan membimbing para pendaki yang tulus hati. Hari itu, awan menebal. Nesa examar uthamal thwaitis spirit, sabtbaris mendekat ke Sang Prabu. Gusti, jalan kita berpisah. Aku akan turun ke puncak lain, Hargo Dumiling. Tapi suatu saat, 1000 tahun dari kini, aku akan kembali. Bila tanah Jawa melupakan ajaran leluhur, aku akan bangkit kembali. Sabdo Palon lenyap di telan kabut dan Prabu Brawijaya pun menatap langit untuk terakhir kalinya. Tepat tengah malam, Prabu Brawijaya Faith menutup matanya. Tidak ada suara, tidak ada gemetar, hanya kesunyian yang tebal seperti kabut. Dan ketika para abdi membuka mata esok paginya, sang raja telah tiada. Tidak ada jasad, tidak ada pusara, ia telah moksa. Raga fana ditinggalkan, jiwanya menyatu dengan alam. Dari saat itu, puncak Hargodalem menjadi tempat suci. Orang-orang tidak datang membawa bunga, tetapi membawa doa. Sementara itu di tanah Demak, Raden Fatah membangun kerajaan baru. Sebuah kerajaan Islam yang menjadi penerus takhta, bukan lewat perang, tapi lewat takdir. Namun tidak semua rakyat Jawa melupakan Majapahit. Dalam nyanyian rakyat, dalam senama drank, dalam mimpi para leluhur, nama Brawijaya tetap hidup. Majapahit mungkin runtuh, tapi jiwanya hidup dalam doa-doa orang Jawa. Gunung Lawu tidak pernah menjadi gunung biasa. Ia dipercaya sebagai keraton gaib, tempat di mana roh-roh mulia bermukim. Di malam-malam tertentu, orang-orang mendengar gamelan dari kejauhan. Dan dalam kabut, terkadang muncul sosok berjubah putih duduk bersila. Itulah Sang Prabu. Ia tak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Saat yang tepat untuk kembali. Burung jalak Lawu kerap muncul tanpa suara. Ia menuntun pendaki yang tersesat menyelamatkan mereka dari bahaya. Konon, itulah Wangsa Menggala yang menjaga wasiat Sang Prabu. Dan di 4 penjuru Pulau Jawa, orang-orang bertapa masih menyebut nama Dipa Menggala. Sang penjaga dunia gaib, pewaris kekuatan keraton Majapahit yang tak terlihat oleh mata biasa. Hingga kini orang-orang naik ke Lawu bukan sekadar untuk menikmati pemandangan. Dia mencari jawaban dari pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab. Kemana perginya Brawijaya Faith? Di antara kabut, suara angin dan harum dupa, suara lembu itu masih terdengar. Aku belum mati. Aku hanya pulang-pulang asalku bila waktunya tiba.